Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu imamil muttaqin sayyidil hurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addal amanata liman ittanak wa la tahun man khanak. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, tidak lupa kepada para santri dan santriwati yang di kemudian hari akan memimpin bangsa ini. Hadirin rahimakumullah. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi dialog antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka mempertanyakan akan siapa yang akan melanjutkan perjuangan Nabi. Lalu kaum ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah dan kaum muhajirin mengusulkan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usaid bin Hudair untuk menjadi khalifah. Terjadi dialog antara mereka yang mengakibatkan Abu Bakar berkata kepada semua orang, wahai umat muslim, Umar bin Khattab adalah orang yang paling pantas untuk melanjutkan baginda Nabi. Namun Umar bin Khattab dengan rendah hati beliau mengatakan kepada Abu Bakar sembari mengangkatkan tangannya, wahai Abu Bakar, engkaulah yang paling pantas untuk melanjutkannya. Bukan karena Umar tidak mampu, melainkan Umar malu. Berbeda dengan kepemimpinan yang sekarang yang tak punya malu karena menginginkan kekuasaan baru. Oleh karena itu, semuanya telah diprediksi oleh Nabi karena Nabi adalah seseorang yang visioner. Di dalam riwayat Bukhari, innakum satahlisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Kelak nanti kalian semua akan berambisi terhadap kekuasaan yang padahal nanti itu akan menjadi penyesalan. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan kata-kata, prakata, retorika dengan tema kekuasaan adalah amanah. Hadirin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang kekuasaan adalah amanah, marilah kita lihat perspektif aksiologi. Kenapa banyak pemimpin yang tidak amanah? Jawabannya karena dilakukan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, Al-Imam di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, seorang ahli fikih pada dinasti Abbasiyah yang ke-25 pada Khilafah Al-Qadir, beliau menuliskan dalam pasal bima tan akidu al-imamah wal imamatu tan akidu min wajhaini. Bagaimana memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah? Maka beliau menjawab, dipilih dengan dua cara. Yang pertama, ikhtiar ahlul aqdi wa khalli. Siapa itu ahlul aqdi wa khalli? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas kognitif yang mumpuni. Hal ini disandarkan kepada peristiwa Abu Bakar yang dibaiat di Madinah, Sakifah Bani Sa'idah. Beliau dibaiat oleh 5 orang. Yang pertama, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Salim Maulana Abi Huzaifah, dan Bashar bin Sa'ad. Sampai sama dengan negara kita, negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila Undang-Undang 45 yang berinduk kepada Amerika. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Dari sekian banyaknya sistem monarki, tirani, aristokrasi, demokrasi, plutokrasi, teknokrasi, timokrasi, oligarki, Indonesia memilih demokrasi yang mempunyai arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terlalu normatif pernyataannya, sangat jauh akan kenyataannya.
Oleh karena itu, demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang, atau secara eksplisitnya ialah pemerintahan yang sejatinya oleh rakyat. Oleh karena itu, kita lihat sejarah pada tahun 2004 menjadi pesta demokrasi Indonesia yang pertama. Karena pada sebelum-sebelumnya Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur dan Megawati bukan dipilih oleh rakyat, melainkan oleh MPR. Hal itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Dikatakan kedaulatan dipegang sepenuhnya oleh rakyat dan dilakukan, diimplementasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila Soeharto menjabat 32 tahun. Namun itu semua hanya menimbulkan nepotisme merajalela, orang-orang pada sengsara, rakyat akan lupa kerjaannya hingga menimbulkan kesejahteraan yang tidak kesinambungan. Oleh karena itu, jagalah kekuasaan, jagalah amanat, karena Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang mempunyai kekuasaan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Allah lah yang memberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendakinya, dan hanya Allah lah yang mempunyai sifat kebajikan, kebijakan dan kebaikan sealil-alilnya. Oleh karena itu, jagalah amanatnya, jangan terlena olehnya. Yang kedua, yaitu bi'ahdil imami min qabli, menerima mandat amanat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya kepada pemimpin yang akan melanjutkannya. Kenapa? Karena kekuasaan sangatlah sensitif. Kekuasaan dapat menimbulkan perselisihan. Kita lihat sejarah. Pada tahun 1965 terjadi pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Karena kenapa? Karena pengkhianatan TNI Angkatan Udara yang haus akan kekuasaan, yang haus akan kepemimpinan. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, beliau Nabi Muhammad bersabda, "Ada amanata liman tanak wa la tahul man khana." Tunaikanlah amanat yang dikerjakan olehmu dan jangan sampai engkau mengkhianatinya. Dan balas dendam terbaik bagi pengkhianatan adalah tidak untuk mengkhianatinya. Terakhir, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fathah, beliau menyatakan, pilihlah 3 pemimpin, lihatlah 3 pemimpin dari 3 hal. Yang pertama, syuruh, bagaimana fisiknya. Yang kedua, syariroh, bagaimana interaksi dengan ulama, dengan majlis-majlis pembacaan Qurannya, bagaimana sholatnya. Dan yang terakhir adalah syiroh, bagaimana track recordnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah memilih pemimpin, karena ancaman dari Rasul itu sangat pedih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Salasun la yukallihumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, yang tidak akan Allah liriknya, dan Allah akan turunkan adab yang sangat begitu pedih. Siapa salah satunya? Man baya'a imaman lam yubayyihu illa lidunya. Orang-orang yang memilih pemimpin karena urusan dunia. Dalam fikih nawazil, pemilihan umum sama dengan dianalogikan dengan pembayaran. Oleh karena itu, kita jangan sampai imanuhum fi amrohim, karena akan menimbulkan ar-rasyid wal murtasyid finnar. Dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir, jikalau cara pemilihannya pun sudah salah, maka akan menimbulkan pemimpin yang tidak amanah. Dulu Rasul
diberi gelar Al-Amin bukan karena tahta, melainkan dapat dipercaya. Ingat, hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan segala-galanya. Hanya Allah lah yang mempunyai kekuasaan seadil-adilnya. Maka dari itu, rakyat biasa jangan sampai jadi korban akan kekuasaan-kekuasaan. Jangan sampai pula rakyat biasa pasang badan karena dijadikan sebuah tontonan. Demikian yang dapat saya ucapkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.